Jadi, nah ke depan ini kita ingin lintas sektoral, pusat dan daerah itu bisa bersama-sama memiliki satu panduan nasional yang kita bisa bersama-sama memecahkan berbagai macam masalah yang diproyeksikan masalah-masalah tersebut menjadi prioritas dari bangsa ini di 5 tahun mendatang. Cuman memang kebetulan COVID-nya ini memang nggak waktu itu belum masuk proyeksi, belum masuk radar. Iya, iya. Jadi ya ini memang menjadi tanggung jawab kita semua. Di dalam kami menyusun RPJMN ke depan ini, kami melihat, Bappenas melihat bahwa pangan menjadi satu batu uji dari kita untuk bisa survive sebagai bangsa di 5 tahun ke depan. Oleh karenanya pangan ataupun upaya-upaya untuk membangun ketahanan pangan menjadi sangat penting untuk diuraikan di dalam RPJMN yang sudah ditetapkan berdasarkan Perpres 18/2020 pada bulan Januari yang lalu. Jadi teman-teman bisa melihat di situ apa-apa saja, narasi-narasi besar apa saja yang diharapkan bisa dipergunakan oleh kita semua di dalam rangka kita mencegah terjadinya hal-hal yang diharapkan tidak muncul atau menjadi masalah di masa mendatang. Jadi di dalam Perpres 18/2020 RPJM 2020-2024 itu ada namanya program prioritas peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Jadi sengaja ini memang dijadikan satu narasi besar, salah satu narasi besar, di mana di dalam program prioritas tersebut teman-teman bisa melihat ada 5 kegiatan prioritas yang diharapkan dapat dikerjakan secara bersama-sama oleh aktor pemerintah maupun non-pemerintah. Pertama adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan. Jadi inilah Ibu Bapak sekalian, teman-teman sekalian, pertama kali negara meletakkan bahwa kualitas pangan ataupun faktor nutrisi menjadi tujuan daripada kita membangun pangan. Jadi kalau umpamanya mau ditanya mengenai politik pangan ke depan seperti apa, ya perspektifnya seperti itu. Kita berharap dapat menyediakan negara bersama dengan semua elemen masyarakat dapat menyediakan pangan yang lebih berkualitas. Nah, di sini ada hal-hal yang sangat baru menurut hemat saya. Pertama adalah konsumsi diletakkan pada prioritas pertama. Ini menunjukkan bahwa pada waktu kami menyusun RPJMN itu demand driven ataupun konsumsi masyarakat menjadi satu ukuran yang diharapkan dapat diperbaiki atau ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Di situ teman-teman sekalian bisa dapat melihat bahwa ada kegiatan-kegiatan yang merupakan turunan daripada kegiatan prioritas tersebut, mulai dari pengembangan benih padi biofortifikasi dan produk rekayasa genetik seperti itu. Jadi maksudnya bukan GMO ya, ini ya nanti jangan dipelesetin GMO di sini. Nah, dan yang kedua adalah pengembangan pangan lokal. Lalu yang ketiga diversifikasi bahan pangan di tingkat masyarakat, kita dorong. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami ingin membangun satu sistem yang permanen, bagaimana kita bisa menyediakan pangan untuk anak sekolah. Beberapa waktu yang lalu, teman-teman mungkin pernah dengar ada namanya program makanan tambahan anak sekolah. Nah, ini mudah-mudahan ke depan tidak berfungsi sebagai proyek lagi, tetapi sudah masuk di dalam bagian daripada sistem pendidikan kita. Yang kedua, kegiatan prioritas yang ditempuh di dalam rangka 2024
tersebut adalah sudah barang tentu, baru kita masuk kepada aspek supply-nya. Jadi kita mulai dari aspek konsumsinya, teman-teman sekalian. Market, demand driven itu yang selama ini tidak terlalu dilihat di dalam rangka perencanaan kebijakan publik di sektor pangan dan pertanian, karena hanya bertumpu pada produksi dan produktivitas, maka ini kita tempatkan pada nomor 1 di konsumsinya. Baru nomor 2 adalah kita bicara mengenai availability atau ketersediaan. Di sini ketersediaan tidak hanya ketersediaan dari hasil pertanian, tapi juga pangan dari hasil laut, yang sudah barang tentu kita berharapkan suplainya itu berkelanjutan. Ya. Jadi selama ini yang selalu dikeluhkan oleh pasar, apakah kalau nanti dipasarkan dalam bentuk ekspor ataupun yang lainnya, suplai produk pertanian ini tidak konsisten dan tidak berkelanjutan. Itu yang kita berupaya untuk ke depan 2024 hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi dalam rangka untuk menjaga stabilitas pasokan dan tentunya harga kebutuhan pokok. Nah, di sini ada beberapa hal yang langkah-langkahnya, output-outputnya, yang sebagian besar dilaksanakan oleh rekan-rekan di Kementerian Pertanian dan kementerian yang lainnya, yaitu antara lain adalah pemerintah memfasilitasi budidaya padi, jagung, ternak, dan komoditas pangan strategis lainnya. Yang kedua adalah penyediaan input produksi, dan yang tidak kalah pentingnya teman-teman sekalian adalah bagaimana kita membangun dan menyempurnakan sistem perbenihan nasional. Yang ketiga, kegiatan prioritasnya adalah teman-teman memahami bahwa produktivitas pertanian ke depan ataupun pangan ke depan tidak hanya bertumpu pada produktivitas prasarana maupun sarana existing maupun input produksi, tetapi produktivitas daripada labor productivity. Produktivitas sumber daya manusia inilah teman-teman sekalian yang nantinya dapat diterjemahkan dalam bentuk-bentuk inovasi, bentuk-bentuk pengembangan iptek, dan lain sebagainya, yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya keberlanjutan pangan dan pertanian kita. Nah, di dalam hal ini, selain produktivitas dan unsur keberlanjutan yang diperlukan, di situ mengandung misi bahwa persoalan-persoalan mengenai regenerasi petani, persoalan-persoalan mengenai menuanya kawan-kawan kita pelaku di pertanian, itu menjadi satu atensi besar. Di samping juga kami melihat bahwa perlu ada penekanan bahwa kawan-kawan yang bekerja di pertanian ini juga harus melihat pasar sebagai bagian daripada perubahan mindset bahwa pertanian atau pangan ini tidak hanya sekedar sebagai bagian dari survival, tidak hanya sebagai bagian dari livelihood, tetapi ini adalah bisnis. Ini adalah sesuatu upaya untuk mereka bisa mengembangkan satu keekonomian di dalam rangka mereka melaksanakan usaha taninya. Oleh karenanya di sini kita melihat bahwa perbaikan basis data petani, korporasi petani, asuransi pertanian, pembiayaan inklusif, dan tidak kalah pentingnya teman-teman sekalian adalah ini yang menurut pendapat saya kami mohon bantuan dari teman-teman sekalian bagaimana kita melakukan modernisasi pelatihan dan penyuluhan terhadap kawan-kawan kita pelaku petani itu. Karena kami melihat bahwa pelatihan dan penyuluhan terjadi semacam setelah desentralisasi ini lepas daripada upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas di pertanian ini. Penyuluhan karena terkait dengan dengan kebijakan bahwa pertanian itu hanya merupakan bukan kewajiban bagi pemerintah daerah, tapi merupakan tugas pilihan, maka banyak daripada kawan-kawan kita di daerah itu melihat penyuluhan menjadi hal yang tidak penting. Yang keempat, teman-teman sekalian, di dalam rangka melaksanakan program prioritas ini,
Maka kegiatan prioritas yang keempat itu adalah peningkatan produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian. Jadi ini kami sudah siapkan payungnya bahwa kita tidak akan mungkin lepas daripada aplikasi digital di masa datang. Kita mengalami situasi pandemi saat sekarang ini yang tidak menentu sampai kapan selesainya, maka transformasi digital adalah merupakan satu keharusan. Semua orang harus melek IT, semua orang harus melek TI. Tidak ada orang yang nggak bisa melek TI, termasuk petani-petani kita itu. Kalau memang kita akan masuk dalam satu kenormalan baru. Oleh karenanya, di sini kami menekankan bahwa kalau tadi kita lihat adanya produktivitas sumber daya manusia, maka di sini atau labor productivity, maka di sini kami melihatnya sebagai land productivity. Karena pertanian nggak mungkin kita bertumpu pada hal-hal yang di luar daripada lahan. Jadi produktivitas lahan menjadi penting. Oleh karenanya salah satunya yang kegiatan-kegiatan ataupun output prioritas tersebut adalah termasuk di dalamnya pengelolaan lahan, efisiensi air. Kalau efisiensi air ini Ibu Bapak sekalian dan teman-teman sekalian menjadi sangat penting apabila kita sudah melihat bahwa Jawa itu kondisinya merah untuk ketersediaan sumber daya air. Jadi upaya-upaya kita bagaimana mengelola sumber daya air ini menjadi sesuatu hal yang amat sangat penting dan mendasar di masa mendatang. Apakah intervensi-intervensi kita berupa intervensi embung, intervensi bagaimana mengelola irigasi, bagaimana mengelola ketinggian lahan sesuai dengan ketinggian air, dan hal-hal seperti itu. Menurut hemat saya ini persoalan-persoalan yang harus segera selesai. Di samping juga tidak kalah pentingnya kami memberi ruang untuk berkembangnya pertanian digital dan penggunaan teknologi pesawat nirawak atau yang biasa dikenal sebagai drone. Yang kelima, Ibu Bapak sekalian dan teman-teman sekalian, dalam perspektif Bappenas ke depan kita harus mampu untuk mengembangkan atau meningkatkan governance daripada food system atau yang disebut sebagai tata kelola sistem pangan nasional. Teman-teman kalau intensif membaca Undang-Undang Pangan, jelas di situ bahwa ketahanan pangan tersebut dapat diwujudkan kondisinya dengan suatu yang disebut sistem pangan. Jadi kita ini sampai sekarang belum memiliki sistem pangan nasional seperti apa bentuknya. Nanti saya akan jelaskan introduksi dari Bappenas untuk sistem pangan tersebut seperti apa dioperasionalkan. Paling tidak sistem pangan nasional tersebut mengandung hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita mengembangkan sistem logistik pangan, bagaimana kita mengembangkan resi gudang, bagaimana kita mengembangkan sistem pangan berkelanjutan, termasuk dalam hal ini adalah mengelola limbah pangan. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah tadi yang disampaikan oleh Bu Tejo, sistem pangan perkotaan ini seperti apa? Nah, karena kita tidak memiliki atau belum memiliki sistem pangan yang generik, yang merupakan rujukan bagi kita semua, maka terjadilah beberapa hal yang kita lihat adanya kegaduhan-kegaduhan sebagai satu studi kasus di dalam beberapa waktu terakhir ini. Jadi itu 5 hal yang pemerintah dan Bappenas bersama-sama, karena ini dibikin tidak hanya oleh Bappenas, tapi sudah melalui proses debat publik beberapa waktu. Oleh karenanya harapannya ke depan 5 kegiatan prioritas ini bisa sama-sama kita lakukan tidak hanya oleh pemerintah, tapi baik oleh pelaku usaha maupun juga masyarakat dan semua elemen yang terkait. Saya masuk kepada sistem pangan nasional yang tadi saya coba jelaskan. Sebentar. Sistem pangan nasional, ada filenya. Ya. Jadi sistem pangan nasional ini didesain dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu dan insya Allah dicobakan mulai tahun anggaran 2021.
yang terdiri dari 5 komponen. Komponen pertama sudah barang tentu sistem pangan nasional kita ini bertumbuh pada produksi domestik. Bukan berarti di sini sama sekali kami tidak bertujuan lain bahwa produksi domestik berkelanjutan dan ketersediaan untuk mencukupi kebutuhan dan permintaan pangan berkualitas dan aman, itulah tujuan utama kita, teman-teman sekalian. Lalu yang kedua adalah belok kanan di situ, kami berharap bahwa tumbuh dan berkembangnya lingkungan kondusif untuk mengembangkan industrialisasi pangan lokal. Jadi yang kami sebut adalah bahwa pangan lokal ini perlu ada nilai tambahnya, perlu ada hilirisasinya, sehingga kita betul-betul bisa bertumbuh secara mandiri dan secara berdaulat di dalam ketahanan pangan tersebut. Setelah kita memiliki produksi domestik yang berkelanjutan dan dukungan pangan lokal yang yang berkembang, diharapkan kita memiliki yang disebut sebagai stabilitas akses pangan. Semua orang memiliki akses yang sama ataupun stabilitas di dalam rangka kebutuhan pangannya. Setelah 3 itu terpenuhi, diharapkan makin berkembangnya apa yang disebut sebagai distribusi pangan. Dan juga tidak kalah pentingnya berkembangnya korporasi petani. Lalu setelah 4-4-nya itu ada, kita tuh juga tidak boleh lupa bahwa kita memiliki satu mekanisme kedaruratan yang apabila diperlukan, maka bantuan pangan untuk kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang mengalami rawan pangan menjadi satu perhatian yang perlu kita integrasikan di dalam satu mekanisme sistem pangan nasional. Saya boleh nambah satu file lagi ya, Bro ya. Itu mengenai korporasi petani. Nah, tadi yang pakai satu lagi. Yang ada digitalnya. Terakhir. Itu kan kawan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah model bisnis yang disebut korporasi petani. Sudah barang tentu petani harus menjadi subjek dan bukan objek di dalam rangka kita mengembangkan perubahan mindset ke petani maupun cara bekerja petani. Ya, jadi tetap kami berharap bahwa Poktan dan Kapoktan itu menjadi kunci. Walaupun kita tahu Poktan dan Kapoktan itu bukan legal entity. Di dalam upaya kita mengembangkan suara yang lebih efektif, keterwakilan daripada petani di dalam konteks ekonomi, kami berharap bahwa Poktan dan Kapoktan ini dapat berkembang menjadi satu koperasi atau bentuk badan hukum yang lainnya. Namun kami lebih mendorong untuk berkembangnya koperasi. Nah, koperasi daripada yang ada di on-farm ini diharapkan dapat berinteraksi dengan kegiatan yang ada di off-farm. Sehingga koperasinya itu dapat berfungsi apakah sebagai agregator, integrator, dan lain sebagainya yang terkait dengan kegiatan off-farm-nya dalam membentuk satu mekanisme yang disebut sebagai korporasi petani. Kesatuan antara on-farm dan off-farm inilah yang kami sebut sebagai korporasi petani dan diharapkan dapat ditempuh melalui mekanisme digital. Sehingga ini kami harapkan prosesnya lebih transparan, basis produksinya ada di mana, kejelasan datanya lebih jelas untuk memenuhi harapan-harapan yang sudah sangat tinggi di dalam demand di marketplace. Jadi kalau teman-teman melihat RPJMN 2020-2024 juga di situ dijelaskan bahwa pemerintah bersama dengan elemen bangsa yang lain mendorong terwujudnya 350 korporasi petani dan nelayan yang terbentuk
untuk sampai 2024. Sementara itu Bro Tejo sebagai kita ngobrol-ngobrol. Iya. Ya, baik, Pak Anang, sudah banyak nih pertanyaan, tapi nanti kita bahas setelah mungkin Mbak Laksmi bisa juga menyampaikan pemikiran, gagasan, atau juga boleh mulai mengulik yang disampaikan Pak Anang juga boleh, monggo Mbak Laksmi. Ya, terima kasih Mas Tejo. Ini saya sangat senang dan merasa beruntung diajak Mas Tejo di diskusi kali ini karena bisa ketemu sama Pak Anang ini. Karena sudah. Karena banyak hal yang kami dapatkan tentu dari bahan-bahan yang kami akses secara online itu tidak cukup sebetulnya bagi kami untuk mendapatkan pemahaman apa sebetulnya rencana dan kebijakan pemerintah ke depan atas situasi pangan pada hari ini. Jadi ketemu dengan Pak Anang ini seperti pencerahan ini Pak Anang untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut sesungguhnya, karena ada beberapa analisis yang mungkin ingin saya bagikan juga dengan teman-teman di sini dan Pak Anang juga untuk kita diskusikan bersama. Yang sesungguhnya analisis ini berangkat dari sebuah kekhawatiran Pak Anang, kekhawatiran dan juga satu lensa makro ya atas posisi Indonesia di dalam relasi produksi konsumsi pangan secara global. Mungkin ini menjadi satu hal yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana kemudian di dalam konteks tadi upaya negara untuk membangun sebuah sistem pangan nasional itu yang kemudian bisa menjawab persoalan-persoalan yang cukup krusial gitu yang kita hadapi pada hari ini. Saya kira kalau ada angka, kan ini ya Pak Anang, FAO baru mengeluarkan Food Security and Nutrition in the World tahun 2020 ya. Nah dari situ itu sebetulnya posisi Indonesia agak mengkhawatirkan karena kita ternyata masih memiliki jumlah orang yang menderita kelaparan kronis itu sampai 24 juta orang gitu. Meskipun kalau boleh membesarkan hati, wah angka itu sudah turun sebetulnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi tapi pertanyaannya kan apakah kita masih membolehkan ada orang kelaparan di Indonesia dan oleh sebab itu ini menjadi satu kegelisahan ketika nanti kalau boleh saya mulai share screen, pertanyaan ini diletakkan di dalam satu konteks di mana Indonesia ini tidak terlepas dari sebuah jejaring pangan yang sudah lama ajak atau stabil sesungguhnya, kalau boleh dikatakan dari sisi pandang seperti itu. Ini saya ingin memulai dari banyak diskursus ini teman-teman sekalian dan Pak Anang. Salah satu diskursus yang sering diperhadapkan gitu antara kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, meskipun saat ini barangkali sudah ketemu titik bertemunya itu kelihatannya sudah ada ya, yaitu kita harus sampai kepada kedaulatan pangan dulu, baru kemudian nanti kita akan mencapai ketahanan pangan. Nah, kalau boleh saya belajar dari teman-teman yang bergerak di gerakan kedaulatan pangan ini, teman-teman memformulasikan bahwa kedaulatan pangan ini memang perspektif dari produsen pangan. Gitu ya. Jadi kalau kita mau sampai kepada kedaulatan pangan, memang produsen pangannya itu harus bermartabat dan sejahtera lebih dulu. Karena dengan begitu baru kemudian produksi pangan itu mencapai satu ketahanan yang diharapkan oleh kita semua. Nah, untuk sampai ke sana, kelihatannya ada tiga komponen yang saling berkaitan satu sama lain ya. Itu pertama ada satu kepentingan bagi kita semua dan bagi saya sendiri tentunya untuk terus-menerus mempelajari kondisi sistem pangan kita pada hari ini.
yang sebetulnya itu adalah satu proses menyejarah yang sudah cukup lama terbentuk. Dan yang kedua, bagaimana kebijakan pangan itu juga menjadi bagian dari kondisi sistem pangan, dan bagaimana kebijakan pangan itu membentuk sistem pangan kita pada hari ini dan juga dibentuk oleh sistem pangan itu. Dan kebijakan pangan ini tentu tidak berdiri sendiri, dia menjadi satu arena yang dinamis, di mana gerakan kedaulatan pangan ini selalu menyediakan satu pertanyaan-pertanyaan kritis atau tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada kita untuk dijawab. Nah, dari ketiga kondisi ini, sebetulnya ada hak-hak mendasar yang tidak boleh tidak dijawab dari dinamika antara ketiga hal ini, yaitu pemenuhan hak atas pangan dan gizi, pemenuhan hak atas benih, dan pemenuhan hak atas tanah. Yang kalau ini semua kita kaitkan dengan diskursus soal hak asasi manusia pada hari ini menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Nah, untuk sampai ke sana, di dalam diskursus kedaulatan pangan itu ada beberapa persyaratan yang harus bisa dipenuhi. Pertama, reforma agraria, kemudian kedua, pertanian berkelanjutan, ketiga, perdagangan yang adil, keempat, produksi konsumsi lokal yang beragam, dan yang kelima, ini soal ekonomi solidaritas. Ini mungkin ada kaitannya atau barangkali tidak ada kaitannya dengan korporasi pangan atau korporasi koperasi pangan yang sedang digagas oleh pemerintah pada saat ini, tapi ini mari kita diskusikan bersama nanti. Kalau kita mulai dari ini satu proses sharing saja, nanti Mas Pujo, kenapa jadi Mas Pujo? Mas Tejo, nanti kalau mau dipotong kalau saya terlalu ngawu-ngawu, ini silahkan ya Mas. Dalam pemahaman kami, sebenarnya kita ini menjadi bagian dan turut membentuk sebuah sistem pangan yang sudah ada, yang secara global itu memang sudah terjadi gitu, yang memungkinkan memungkinkan makanan kita pada hari ini itu sampai dari lahan ke piring makan kita. Entah lahannya ada di mana, lahannya bisa ada di Cina, lahannya bisa ada di Australia misalnya gitu ya. Tapi sampai di piring makan kita sama-sama. Nah, di dalam sistem pangan global ini ada beberapa prinsip, atau bukan prinsip ya, sepertinya ada beberapa aspek yang menjadi landasan bekerjanya. Pertama, selalu didrive oleh kebutuhan untuk produksi. Sehingga kebutuhan untuk produksi ini dengan nalar Malthusian ya, karena penduduk makin banyak, makanya produksi juga harus diperbanyak gitu. Industrialisasi untuk pangan massal ini kemudian menjadi salah satu tujuan utama dari prinsip produksi ini. Kemudian karena tidak semua tempat itu subur, tidak semua tempat bisa menghasilkan pangan, kemudian dari proses yang terbentuk secara menyejarah itu terjadilah spesialisasi wilayah. Dan ini juga sebetulnya nanti akan kita lihat di bagian berikutnya. Ini adalah bagian warisan sejarah yang tidak bisa kita tampik dari proses kolonialisme gitu. Di mana kemudian sampai pada hari ini kita masih menjadi produsen bahan mentah. Nah itu dan meskipun upaya-upaya hilirisasi itu sedang dilakukan ya. Tetapi tidak bisa kita tutup mata bahwa kita ini menjadi wilayah-wilayah monokultur pangan yang paling besar di dunia salah satunya. Kalau menurut FAO ini kita salah satu food producer terbesar di dunia ini. Meskipun secara ironis, kalau menurut datanya World Bank, kita juga di peringkat ke-18 importir pangan terbesar di dunia. Itu terkait dengan nomor 3. Ya memang kita harus akui kita menjadi bagian dari perdagangan bebas ya. Kita menjadi bagian dari keanggotaan WTO dan kemudian terikat oleh Agreement on Agriculture yang dibentuk oleh WTO melalui pertemuan tingkat menteri dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat juga penyatuan hulu hilir. Ini kalau dilihat dari presentasinya Pak Anang tadi, ini sangat kelihatan. Ide tentang tadi korporasi petani, bagaimana penyatuan hulu hilir itu juga menjadi salah satu upaya untuk mengefisiensi rantai pasok. Nah, sayangnya di dalam sistem pangan global, efisiensi rantai pasok ini dikuasai oleh korporasi-korporasi besar.
Dan mungkin ujung-ujungnya kita hanya bisa menyebut 7 nama saja yang menguasai rantai pasok di seluruh dunia ini. Dan itu kita bisa lihat nanti tampilan wajahnya di supermarket dan rantai restoran cepat saji. Dan yang terakhir adalah korporatisasi. Korporatisasi ini idenya adalah tadi penyatuan hulu hilir, kemudian menjadikan sebuah holding company ya, integratif gitu, secara vertikal dari hulu ke hilir dalam satu kepemilikan modal. Dan ini sangat didukung oleh investasi di riset dan pengembangan, juga infrastruktur yang harus membangun rantai pasok itu tetap jalan dan terintegrasi. Apa akibatnya dari kondisi sistem pangan global itu? Pada hari ini kita mengalami pandemi dan itu tidak bisa tidak dikaitkan dengan kondisi sistem pangan global kita yang memang sebenarnya rusak gitu ya. Karena kita ini makan ternyata hanya dari 9 spesies yang ditanam di seluruh dunia. Jadi 2/3 dari pangan kita itu dipasak oleh 9 spesies yang ada di seluruh dunia. Jadi monokulturalisasi ini secara ekologis memang luar biasa dampaknya. Katanya menyumbang dari 70% dari kehilangan keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Kemudian kita juga berada di dalam rantai pasok yang panjang, karena tadi kondisi ekspor-impor dan kita menjadi bagian dari itu. Ada persoalan akses yang tidak merata karena pada akhirnya ada angka-angka orang kelaparan, malnutrisi, obesitas, dan anak-anak yang terhambat pertumbuhan tubuhnya itu di seluruh dunia itu terjadi. Dan kalau kita lihat dari sistem pangan global ini, kita juga sudah menyumbang sebagai warga dunia ya, kita menyumbang 1/3 dari total emisi karbon. Kemudian orang Indonesia sendiri ternyata nomor 1 penyampah makanan dengan angka sampai 300 kilo per tahun per kapita itu ya. Kemudian tadi Pak Anang juga menyinggung soal efisiensi air, ya karena ternyata kita untuk makan 1 kilogram beras saja dibutuhkan 2.500 liter air untuk menghasilkannya. Jadi ini kita berada di dalam sistem pangan yang seperti ini, dan mengaitkan kita semua warga planet ini dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga sesungguhnya kita sudah tidak terlalu paham kita ini makan apa dari mana gitu. Yang kita tahu kita entah membelinya di supermarket atau di pasar gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan satu pandangan tentang kenapa sih, pertanyaannya kan kenapa kok begitu gitu, kenapa kok kita sampai nggak tahu makanan kita ini asalnya dari mana, siapa yang menanamnya. Kemudian tadi saya tertarik ini dengan diskusi Indonesia Berseru sebelumnya soal penyeragaman rasa ya. Dan itu adalah konsumen, saya sebagai konsumen juga itu mengalami penyeragaman rasa. Contohnya yang paling banal barangkali, jangan-jangan banyak dari kita ini kayak kalau saya sudah mengalami, boleh sedikit saja mungkin ya agak berbangga, sudah mengalami detoksifikasi mie instan. Tapi semasa menjadi mahasiswa barangkali ya, itu kalau nggak ada mie instan rasanya hidup belum penuh gitu. Nah, itu bagian dari penyeragaman rasa ada konsumen yang Indonesia itu masuk ke dalam satu tatanan relasi, aturan, praktek ya, yang membentuk rasa itu menjadi homogen. Dan inilah kenapa kemudian kita tidak bisa tidak untuk mengatakan bahwa kita ini menjadi bagian juga dari sistem yang dibentuk ini gitu. Nah, rezim pangan yang disebut menarik kita semua ke dalam satu relasi produksi konsumsi secara menyejarah yang terkait dengan ekonomi kapitalistik di dunia sejak 1870-an itu hanya 2 obatnya, maksudnya supaya kita berhasil mengubahnya gitu ya, mengubah posisinya ini dari banyak kajian. Pertama, memang ada gerakan yang menolak untuk itu ya. Jadi misalnya kalau ada konsumen yang
aduh rasanya saya pengen tahu nih makanan saya nilai gizinya seperti apa sih, kemudian dia ditanam di mana gitu, oleh siapa. Nah, itu salah satu gerakan konsumen yang menolak penyeragaman rasa itu. Itu udah mulai muncul di mana-mana, termasuk di Indonesia juga. Di Jogja misalnya ada kelompok-kelompok yang membangun pasar sehat ya. Ini salah satu contohnya. Tetapi harganya masih mahal. Jadi ini saya jadi teringat sama tadi Sofi tadi laporan FAO tentang food security dan nutrisi di Indonesia di seluruh dunia. Ternyata orang Indonesia itu dia kelebihan kalori gitu ya, karena banyak juga yang obesitas dan kebanyakan karbo, malah diusulkan untuk mengurangi makan nasi katanya gitu. Dan harus lebih memperbanyak diet yang lebih sehat. Cuma persoalannya hanya diet yang lebih sehat ini tidak affordable. 68% orang di Indonesia itu tidak mampu untuk mengakses diet yang lebih sehat itu atau makanan yang lebih sehat. Nah, kenapa begitu gitu ya pertanyaannya? Karena ternyata kita ini sudah menjadi bagian dari sebuah sejarah panjang pengaturan ekonomi politik pangan di dunia yang terjadi sejak zaman kolonial kalau di Indonesia. Dulu misalnya ada satu aturan yang mengatakan bahwa yang disebut sebagai agraris right, bahwa tanah itu milik negara pemerintah kolonial. Yang lain silakan menyewa atau membeli gitu. Jadi tanah-tanah yang belum digarap dan diberikan penguasaan secara individu itu berarti milik negara. Nah, dengan begitu kemudian muncullah domain verklaring ini, cara pandang penguasaan tanah oleh negara atau pemilikan tanah oleh negara ini. Kemudian ini memunculkan satu upaya besar-besaran untuk menyewakan tanah di Indonesia kepada para pekebun dan perusahaan perkebunan global pada masa itu. Jadi kita ini sudah memasuki era globalisasi pangan di abad 19. Kemudian ketika masa kemerdekaan, inilah cikal bakal dari munculnya lidah mie instan di masyarakat Indonesia. Kita ini menerima food dumping gandum dari Amerika yang pada saat itu disalurkan oleh Bulog, kemudian dikuasai oleh PT Bogasari yang sekarang menjadi Indofood, dan itu 80% dari stok yang didumping di Indonesia. Itu semua menjadi stok gandum yang dikelola oleh PT Bogasari. Nah, pada saat inilah industrialisasi pangan di Indonesia itu sesungguhnya sudah dimulai, sehingga mie instan itu sudah menjadi pangan pokok kedua bagi bangsa Indonesia. Dan bersamaan dengan itu masuklah revolusi hijau yang kemudian membuat wajah pertanian kita ini sangat terkimiawisasi. Ada bibit unggul, pupuk, pestisida, dan seterusnya. Dan banyak kajian yang kemudian mengatakan disinilah dimulai satu proses ketimpangan pedesaan yang semakin menajam sampai dengan pada hari ini. Proses ini tidak berhenti sampai di situ, karena ini kan pada masa-masa itu orientasinya adalah orientasi ke pembangunan ke dalam. Tetapi ketika Indonesia menjadi anggota WTO pada tahun 1995, tidak bisa tidak, kemudian kita harus membuka diri besar-besaran kepada banjir impor dan melakukan ekspor. Dan pada saat inilah kemudian Indonesia masuk ke dalam jalur ekspor high value food yang ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan seterusnya. Dan sebaliknya, buah-buahan impor juga sudah masuk ke Indonesia. Dan di sini proses integrasi pertanian dan industri pangan global itu semakin erat, karena tadi rantai pasoknya itu semakin dikuasai atau semakin masuknya kapital transnasional ke Indonesia untuk menguasai rantai pasok pangan di Indonesia. Dan proteksi produk pertanian kemudian menjadi dilarang. Dan ini menjadi bagian yang harus terus-menerus dinegosiasikan pada pertemuan tingkat menteri secara berkala di WTO. Dan katanya pada hari ini kita mengalami satu rezim pangan yang disebut sebagai rezim pangan korporat, yaitu apa yang kita makan ini sudah didikte oleh apa yang ada di supermarket dan sudah ada standarisasinya, sehingga terjadi pembedaan kelas konsumen yang sangat tajam. Jadi apa yang bisa diakses makanan-makanan industrial itu pada umumnya murah dan sebetulnya hanya mengandalkan kalori, tidak banyak gizi.
Dan itu yang menyebabkan orang Indonesia, kalau menurut SOFI 2020 itu, menurut FAO, yaitu kekurangan makanan yang bergizi gitu. Dan itu juga menjelaskan kenapa masih ada 24 juta orang di Indonesia yang terhitung menderita kelaparan kronis. Dan yang tidak kalah mempertajam kondisi ketimpangan itu adalah proses-proses perampasan atau konversi lahan pertanian yang menjadi peruntukan lain, sehingga kita banyak sekali kehilangan produktivitas pertanian di satu sisi, dan juga banyak petani yang kehilangan lahannya di sisi yang lain, yang mengakibatkan lagi-lagi ketimpangan menajam, karena proses perubahan petani menjadi bukan petani itu diandaikan sebagai sesuatu perubahan yang alami, yang bisa ditangani oleh petani sendiri gitu. Dan pada hari ini juga jarang sebetulnya ada petani yang bisa hidup hanya dari bertani. Dia selalu masuk ke dalam kegiatan-kegiatan pertanian, karena NTP, nilai tukar petani kita kan sangat rendah ya. Sampai hari ini masih banyak yang di bawah 1, hanya sampai 90-an. Nah, ini hanya satu data-data saja bahwa inilah satu bukti gitu ya, bahwa kita ini tidak bisa terlepas dengan menjadi satu bagian dari relasi produksi konsumsi global melalui perdagangan internasional. Kalau kita mau coba-coba melepas, karena kita anggota WTO, kita mendapatkan sanksi. Misalnya ini Amerika memberikan kita sanksi sampai berapa ini? Oh, maaf kok ketutup. 350 juta dolar gitu ya, karena kita mencoba untuk menolak pangan impor yang masuk ke sini gitu. Kemudian ini mengakibatkan ya memang pada akhirnya kita seperti yang dijelaskan oleh World Bank, kita menjadi 8 negara importir terbesar di dunia. Dan persoalan-persoalan keseimbangan neraca perdagangan pangan ini terus-menerus ditampilkan dengan angka-angka yang defisit. Ini sayangnya saya nggak punya angka-angkanya di sini. Tetapi kalau angkanya defisit, berarti memang kita impornya masih lebih besar daripada ekspor gitu. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Nah, kondisi pangan ini mudah-mudahan tadi yang diterangkan oleh Pak Anang ya menjadi satu langkah yang lebih baik ke depan, karena kalau dari apa yang sudah dilihat pada hari ini, memang fokusnya pada akhirnya karena sangat berorientasi kepada pertanian dan pangan sebagai bisnis itu tadi, sehingga fokusnya itu mau tidak mau, disadari atau tidak, terjebak kepada fokus ketersediaan. Ya syukur kalau kemudian persoalan akses ini sekarang menjadi satu pilar yang akan menegakkan sistem pangan di Indonesia. Tetapi kalau fokusnya hanya ketersediaan atau stok, akhirnya persoalan pangan itu hanya persoalan kuantitatif dilihatnya gitu ya, persoalan defisit surplus yang kemudian munculnya adalah peta kerawanan pangan dan ketahanan pangan. Nah, dalam kondisi seperti ini pertanyaannya kan kemudian, lah kenapa kalau misalnya kita ini sudah tahu ya yang defisit di mana, surplus di mana, kok masih ada angka kelaparan, kok masih ada angka malnutrisi, stuntingnya masih tinggi loh, 30% anak Indonesia itu stunting, dan angka kematian anaknya pun masih tinggi, sehingga ya secara global memang indeksnya kita lihat Indonesia ini masih berada di dalam kondisi kelaparan serius. Dengan demikian memang ada persoalan yang harus diadres, dan mudah-mudahan memang kebijakan ke depan betul-betul bisa mengadres persoalan akses dan kualitas, karena itu tidak terjawab oleh pendekatan kuantitatif tadi, pendekatan ketersediaan, tapi harus akses dan kualitas. Ini salah satu contoh bagaimana itu semakin memperparah kondisi kelaparan ketika terjadi pandemi. Dan kalau boleh saya simpulkan supaya nggak terlalu panjang, barangkali nanti berhenti di sini, kemudian ada beberapa persoalan yang ingin saya ajukan sebagai poin diskusi. Sebetulnya kalau dilihat petanya,
ada problem struktural, yaitu bahwa kita ini terkait kepada struktur pasar global dan industrialisasi pangan dan pertanian global yang kemudian menarik kita kepada sebuah sistem pangan yang pada akhirnya menghasilkan krisis dan ketimpangan global. Gitu. Nah, kondisi seperti ini lalu apa solusinya kan gitu ya? Kalau apa namanya ini nih pelaku-pelaku non negara nih bisanya cuma menyampaikan masalah terus nggak ada solusinya gitu kan? Seringkali seperti itu. Sebetulnya banyak hal yang bisa kita diskusikan dari kebijakan yang ingin disampaikan, tetapi saya ingin ini menyodorkan satu fakta bahwa sudah banyak upaya solusi yang dilakukan oleh gerakan sosial untuk kedaulatan pangan. Karena tujuannya itu tadi, ingin menjawab problem struktural. Jadi yang dibayangkan itu kayaknya kita harus deh sampai di sebuah titik balik sistem pangan di Indonesia. Apa itu titik baliknya? Ini jangan-jangan titik baliknya utopis nih, nggak akan sampai-sampai gitu ya. Tetapi kalau kita nggak punya satu imajinasi tentang apa sih titik balik sistem pangan di Indonesia itu, jangan-jangan kita juga selalu berada di dalam ketidaksadaran bahwa kita berada dan terus-menerus memperkuat tadi kekuatan-kekuatan global yang membawa kita masuk ke dalam rezim pangan internasional itu gitu. Jadi titik baliknya susah sebetulnya. Pertama, bisakah kita melakukan deglobalisasi rantai pasok misalnya gitu. Dengan produksi lokal, pasar lokal, konsumen lokal, konsumsi lokal gitu ya. Kemudian yang kedua, kolektivitas, konsumsi pangan kolektif. Kemudian yang ketiga, demokratisasi pasar dan logistik, entah itu melalui nested market atau melalui e-marketplace tadi ya. Pemenuhan akuntabilitas negara ini yang terakhir, yang keempat, karena sesungguhnya hak atas pangan dan nutrisi itu sulit sekali ditemukan narasinya di banyak sekali undang-undang terkait pangan di Indonesia. Itu hanya ada satu pasal di Undang-Undang tentang lahan pangan berkelanjutan, bahwa Indonesia itu kenapa harus punya lahan pangan berkelanjutan, itu karena harus menjamin hak atas pangan bagi seluruh warga Indonesia. Itu ada satu di situ di Undang-Undang lahan pangan berkelanjutan. Cuma kalau misalnya hari ini ya RUU Cipta Kerja itu diketok palunya, Undang-Undang lahan pangan berkelanjutan itu bisa saja dihapuskan dan kehilangan daya untuk memproteksi lahan pangan karena dia bisa kemudian dianggap tidak lebih penting dari investasi yang sedang didudukkan sebagai program strategis nasional. Nah, gerakan sosial untuk kedaulatan pangan ini ada di banyak domain, di produksi, di konsumsi, di distribusi, bahkan ada aliansi globalnya. Misalnya di produksi ada pertanian agroekologi yang sedang dikembangkan atau pertanian alami, kemudian ada bank atau koperasi benih lokal, ada proses-proses reclaiming karena reforma agraria yang berjalan terlalu lambat. Kemudian kalau dulu lumbung itu masih sejarah, sekarang itu lumbung ingin dihadirkan kembali misalnya. Jadi cara restocking pangan itu ada di sektor produksi ini mulai dikembalikan. Di sektor konsumsi ada konsumen yang tadi menolak GMO gitu ya, punya kesadaran atas pangan yang sehat, anti terhadap buang-buang makanan. Ini kalau di Jogja ini ada teman-teman yang mengumpulkan nasi-nasi bekas rapat dan nasi bungkus, dan itu betul-betul dikumpulkan dan dikampanyekan gitu ya untuk dimakan kembali. Kemudian ada yang menjadi food grower, jadi konsumen yang kemudian tadi melakukan revolusi lele dan kangkung itu. Jadi harus krisis dulu Mas, baru revolusi memang gitu. Kemudian di sektor distribusi ya ada koperasi yang tumbuh dan bergerak di sektor distribusi. Kemudian tadi ada pasar sehat dan ada beberapa inisiatif untuk mengembangkan community supported agriculture. Dan aliansi global ini basisnya adalah hak ya ingin mengingatkan kembali kepada pemerintah atau negara-negara di seluruh dunia bahwa petani dan orang-orang yang bekerja di wilayah pertanian itu punya hak untuk memiliki hak. Nah ini baik dia namanya petani atau masyarakat adat ya,
gerakan-gerakannya itu memiliki aliansi global dengan yang sudah diakui oleh, dideklarasikan oleh PBB. Sehingga kalau kita ingin mencapai sebuah sistem pangan yang menjawab tadi problem struktural hak atas pangan dan gizi, memang diperlukan sebuah strategi gerakan sosial dan perubahan kebijakan negara untuk mencapai gagasan pertama, gagasan kedaulatan pangan lebih dulu, yaitu negara menghormati, melindungi, memenuhi hak atas pangan dan gizi. Dan itu harus menjauhkan menjauhkan sistem pangan nasional itu dari realita yang ada sampai yang ada saat ini, yaitu betapa kompleks pengaturan soal pangan itu, kemudian dampaknya merugikan, kemudian inisiatif-inisiatif rakyat yang sesungguhnya kurang mendapatkan tempat yang tadi saya sebutkan itu. Gitu. Dan problem struktural hak atas pangan itu dia sedang dikungkung ya oleh kesediaan Indonesia sendiri untuk menjadi bagian dari rezim pangan internasional atau rezim pasar bebas. Nah ini yang sangat dilematis menurut saya, karena itu kemudian yang menjadi, kalau dalam perspektif yang mungkin bisa disebut ya sangat bisa didiskusikan ya, kalau memang tidak tepat, tapi dalam perspektif ini, dalam perspektif yang kritis ini menjadi problem struktural. Yang dibutuhkan itu memang food system reform. Ini nanti menurut saya bisa kita diskusikan ya, tetapi kalau dari food system reform dari kelompok masyarakat sipil ini yang kami bayangkan bisa dilakukan, meskipun saya tidak berani mengatasnamakan teman-teman masyarakat sipil, tapi ada upaya-upaya deglobalisasi yang saat ini sedang tumbuh justru karena pandemi ini. Dan saya kira ini menjadi satu window of opportunity ya bagi teman-teman yang bergerak di persoalan pangan untuk mencoba kembali lagi ke produksi lokal, pengorganisasian meluas ya, bahkan mengaitkan produsen dengan konsumen. Kemudian juga ada upaya-upaya yang sebetulnya perlu diarahkan kepada upaya demokratisasi tentang relasi produksi konsumsi pangan dari tingkat lokal. Kita ini punya satu aset yang disebut sebagai Dewan Ketahanan Pangan yang ada di 33 provinsi, tetapi sampai hari ini saya nggak tahu apakah itu semua hanya ada di atas kertas atau bagaimana, tapi itu sama sekali tidak bisa difungsikan untuk membentuk sistem pangan lokal yang bermakna gitu. Dan yang ketiga adalah advokasi hak. Ini terus-menerus memastikan bahwa kebijakan pangan itu memberikan jaminan atas tersedianya atau tercukupinya atau terpenuhinya hak atas pangan dan gizi. Mungkin itu dulu ya, Mas Tejo. Banyak hal sih sebetulnya yang ingin didiskusikan ya, terutama sangat tertarik dengan tadi korporasi dan petani itu. Gitu. Ya, baik, Mbak. Terima kasih. Mbak Laksmi. Nah, ini menarik gitu. Ada seperti woro-woro saya ini seolah-olah ada semacam dua perspektif yang berbeda gitu ya. Ini masalah sisi pandang, tapi sebenarnya ada irisan-irisan yang mari kita lihat bersama dan bagaimana kita bisa mendorong agar sistem pangan nasional kita itu memang bergerak untuk berubah ke yang positif, yang kemarin lebih pada sisi kuantitas dari sisi produksi ini. Sekarang sudah mulai sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Anang, ukuran-ukuran yang dari misalnya demand driven itu menjadi satu hal yang baru. Nah, tetapi ternyata masih ada juga PR dengan yang supply driven-nya ini ternyata juga agak ruwet gitu. Nah, mungkin kita akan coba mengurai gitu ya sambil jalan. Nah, banyak hal yang sudah teman-teman sampaikan lewat tadi Mbak Laksmi juga sebenarnya sudah menyampaikan ada pertanyaan atau keingintahuan lebih di dalam misalnya tentang food estate dan korporasi petani gitu. Dan ini di list pada saat pendaftaran webinar ini juga
teman-teman diminta apa sih yang menjadi concern-nya. Nah, ternyata itu sebagian besar isinya itu mungkin Pak Anang dan Mbak Laksmi dan teman-teman yang lain. Sambil mungkin dari paparan tadi ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman bisa ketik, nanti saya akan coba sampaikan kepada kita semua ya. Nah, yang mungkin bisa dimulai menarik karena diskusinya ada hal-hal yang bisa kita perdalam gitu. Misalnya tadi terakhir Mbak Laksmi mengatakan ini ada Dewan Ketahanan Pangan. Bagaimana fungsinya? Nah, saya jadi tertarik nih. Sebenarnya ini PR ya, saya nggak tahu apakah kemudian dimandatkan ke Bappenas nih. Amanat dari Undang-Undang Pangan adalah kelembagaan pangan, lembaga otoritas pangan lah, atau apapun namanya yang mengelola tentang pangan gitu. Nah, bagaimana kita bersama melihat ini gitu. Nah, mungkin saya minta respon dari Pak Anang tentang kelembagaan pangan, dan ini yang kemudian muncul terutama karena pandemi ini tentang upaya untuk membangun lumbung pangan dan kaitannya dengan food estate. Apakah food estate itu lumbung pangan atau sebaliknya atau bagaimana nih? Karena agak simpang siur gitu. Jadi mungkin dua hal itu yang banyak ditanyakan oleh teman-teman, bisa direspon, dan silakan Pak Anang. Ya, makasih Bro. Makasih Mbak Laksmi. Masukannya sangat berharga untuk kita melangkah ke depan, memperjuangkan yang namanya kedaulatan pangan itu. Jadi memang benar sekali bahwa ketahanan pangan ya ditempuh melalui kedaulatan pangan. Saya sepakat itu 1.000.000%, Mbak. Jadi kedaulatan pangan itu ya harus diterjemahkan dalam operasionalisasinya sistem pangan gitu. Jadi kalau umpamanya kita baca di dalam Undang-Undang Pangan, ketahanan pangan itu kan bukan operasionalisasi, bukan sistem, tapi dia kondisi. Ya. Jadi kita berharap adanya satu kondisi yang disebut sebagai ketahanan pangan dengan berbagai macam syaratnya seperti itu. Nah, bagaimana kita mewujudkan ketahanan pangan itu? Saya sepakat tadi, karena kedaulatan pangan juga sudah masuk dalam Undang-Undang Pangan. Namun saya juga agak regret gitu ya, karena saya nggak lihat di dalam pasal detailnya itu kedaulatan pangan dioperasionalisasikannya gimana gitu. Itu yang menurut hemat saya kekurangan referensi kita di dalam rangka merefleksikan kedaulatan pangan di tingkat operasional. Di Undang-Undang Pangannya sendiri itu hanya di awal-awal disebut kedaulatan. Bahkan di penjelasannya cukup banyak, tapi di pasal-pasalnya malah nggak kelihatan di situ. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau kita punya kesempatan untuk mereform kembali Undang-Undang Pangan itu sih bagus-bagus aja. Kita menyempurnakan kan lebih bagus. Gitu. Yeah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa RPJM yang disusun kami itu juga di mana ditetapkan melalui peraturan presiden, itu memang diharapkan dapat menampung hal-hal yang tadi hilang di dalam, bukan hilang ya hal-hal yang masih belum selesai di dalam rangka kita merumuskan kedaulatan pangan itu. Jadi oleh karenanya kalau teman-teman melihat indikator RPJMN-nya itu sudah sangat minim yang terkait dengan produksi. Dari 26 indikator RPJM, hampir 3/4-nya bicara mengenai nutrisi. Jadi saya bisa perlihatkan di sini. Sebentar saya share ya, Bro ya, nggak apa-apa ya? Iya Pak, silahkan Pak. Jadi kalau nanti ada kesempatan bisa dilihat di situ. Nah, memang kami melakukan satu reform yang sangat fundamental. Di sini dilihat ada, tadi kan ada program prioritas, lalu ada kegiatan prioritas sampai ada 5 di situ. Yang nomor 1 itu adalah skor pola pangan harapan. Itu adalah di atas kepala kita semua,
bagaimana kita ingin mewujudkan skor pola pangan harapan atau keragaman pangan yang semakin tinggi. Kalau berdasarkan baseline yang ada, kita memang betul bahwa keragaman pangan kita masih sangat rendah. Oleh karena yang paling kalau maunya nanti dilihat dalam komposisinya, kalau untuk serealia khususnya untuk beras-berasan itu memang sudah cukup, kita nggak usah ningkatin lagi. Bahkan berdasarkan statistik kecenderungan konsumsinya akan terus menurun. Nah sekarang tinggal masalahnya beras ini mau diapain sih? Apa tetap mau diisi karbohidrat aja? Enggak. Kami tidak ingin bahwa kita orang semua sakit diabetes seperti itu. Oleh karenanya kami mengintroduksi apa yang disebut sebagai biofortifikasi pangan. Nah, sudah dilakukan, Kementerian Pertanian sudah mengintervensi 10.000 hektar dimulai dari 2020 ini, dan 2021 akan menjadi 150.000 hektar. Teman-teman bisa lihat di Kulon Progo, itu padinya sudah dirilis pakai varietas Inpari 32, isinya zinc. Jadi yang yang memakan itu adalah sudah dibeli posyandu, dan ini insya Allah dapat ikut untuk mendukung supaya rakyat kita itu jadi nggak kena diabetes gitu, nggak kena sakit gula karena isinya karbohidrat melulu gitu. Jadi oleh karenanya harapan kami ini akan kita perbanyak ke depan mengisi mikronutrien. Jadi makronutriennya kan udah ada isi karbohidrat apa segala macam. Cuman memang mikronutriennya bangsa seperti zinc, bangsa seperti apa itu besi, zat besi segala macam ini kita perlu introduksikan dan kita lepas varietasnya berdasarkan varietas yang betul-betul dimiliki oleh kita sendiri. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa didukung oleh kawan-kawan sehingga padi biofortifikasi ini bisa meluas. Sehingga kawan-kawan kita atau rakyat kita itu bisa makan dari walaupun dia beras, tetapi juga memiliki support nutrien yang cukup. Mudah-mudahan ini juga bisa mensupport daripada bayi-bayi kita ataupun daripada balita kita yang kena stunting itu. Walaupun memang stunting itu tidak hanya persoalan mengenai food intake, tapi juga terkait dengan sanitasi, higienik, dan lain sebagainya. Jadi salah satu kontribusi daripada ini adalah kita betul-betul punya warna sendiri. Kita nggak pengen didikte, alhamdulillah karena kebetulan saya ikut langsung dalam rangka menyusun RPJM 2020-2024-nya. Insya Allah kalau umpamanya karena amanah itu diberikan, jadi ya mudah-mudahan ini bisa terus-menerus. Jadi teman-teman bisa lihat di situ bahwa mulai dari skor pola pangan harapan, angka kecukupan energi, angka kecukupan, which is ini adalah sebelumnya RPJM 2015-2019 saja teman-teman nggak akan melihat ini. Repelita di belakang juga nggak akan melihat ini. Ini adalah merupakan salah satu upaya visi besar bagaimana kita merombak secara fundamental melihat pangan ini tidak hanya sebagai satu kebutuhan, tapi juga sesuatu yang lebih mengekspresikan bahwa kita punya kemampuan untuk memproduksi pangan dengan lebih baik dan lebih berkualitas. Jadi di situ Mbak Laksmi tadi sampaikan mengenai catatan FAO. Saya pikir basis-basisnya adalah terkait dengan POU dan VS itu. Memang kita berupaya untuk terus-menerus memperbaikinya. Kebetulan ini juga salah satu 2 indikator dari 4 indikator SDG 2 yang sama-sama kita cermati, sehingga harapan kami dari 20 termasuk di sini Global Food Security Index kita masukkan teman-teman sekalian. Global Food Security Index, lalu ada LP yang mengenai LP2P juga itu Mbak, bisa dilihat di situ. Kita pengen 100% 2024 LP2P itu terimplementasikan. Bahkan kami di Bappenas hampir-hampir saja menetapkan bahwa tanah sawah itu tanah wakaf aja deh, supaya nggak bisa dirubah. Kami sempat hampir seperti itu.
Tapi kalau umpamanya, karena kita sendiri juga sudah frustrasi sih enggak ya. Artinya kita kecewa bahwa pelaksanaan daripada reforma agraria ini juga memang tidak, artinya masih harus terus disempurnakan lah. Kita sama-sama ketahui seperti itu. Tetapi untuk lahan pertanian seperti ini tadi yang Mbak khawatirkan, kalau nanti terjadi omnibus law ini, mudah-mudahan yang kecil ini, yang 100% ini bisa nahan. Nah, ini tentunya didukung dengan kita semua. Sedih Pak Anang, aduh. 100% loh Mbak. LP2B itu harus berlaku 100%. Mbak bisa lihat itu di situ. Saya tetapkan dari saya tetapkan dari 50% jadi 100%, Mbak. Dan itu kita udah by name by location belum, Pak? Wajib, harus. Oke. Jadi kita berharap bahwa kami sedang intensif bicara dengan teman-teman ATR. Kemarin saya bicara dengan Dirjen Pak siapa itu? Salah satu dirjen yang menangani bagaimana pengendalian lahan ini. Kita upayakan bahwa apa namanya ini masuk dalam tata ruang. Nah, sementara ini yang kita upayakan, kita tidak memberikan dana alokasi khusus kalau kabupatennya itu tidak keluarkan perda, Mbak, untuk LP2B. Saya nggak mau perbub maupun pergub. Bagi saya perbub sama pergub itu masih kurang lah, harus perda. Betul, Pak, betul. Nah, setelah perda, harapan saya ini harus masuk RT/RW, Mbak. Gitu. Nah, itu baru apa namanya? Ini salah satu upaya kami untuk yang ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama jaga, Mbak, dengan elemen masyarakat sipil untuk supaya omnibus law yang istilahnya itu LP2B itu dikhawatirkan itu tidak terjadi. Nah, jadi itu secara keseluruhan yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini juga, jadi artinya dari 26 ini hampir 3/4-nya itu isinya totally different dengan apa namanya yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau kita bisa jalankan sama-sama, insya Allah ini apa namanya food sovereignty lah ya, kedaulatan pangan ini sebagai salah satu syarat untuk terwujudnya ketahanan pangan yang lebih permanen, yang lebih baik itu bisa sama-sama kita wujudkan. Terima kasih Bro, untuk sementara itu responnya. Ya, ini Pak Anang, karena banyak yang menanyakan food estate ini lagi hit dan korporasi petani. Ini kan ada kegelisahan teman-teman, jangan-jangan nanti justru pemaksaan petani untuk keluar dari lahannya itu semakin cepat dan semakin keras gitu dengan model-model korporasi petani ini ataupun dengan model food estate. Ini mungkin bisa dijelaskan, Pak Anang. Ya, jadi teman-teman sekalian, food estate itu sementara ini dimaknai adalah sebagai bagian daripada kita membangun cadangan pangan. Jadi, nah kami masih berinteraksi secara interkementerian dengan apa namanya dengan instansi baik Kemtan, Kementerian PU, dan juga dengan beberapa kawan-kawan yang masyarakat sipil juga. Food estate ini bukan salah satu bentuk dari korporatisasi eksklusif, bukan itu. Jadi kami berharap bahwa kami Bappenas mensyaratkan bahwa dalam rangka melaksanakan food estate ini dikelola dengan pendekatan korporasi petani. Korporasi petani seperti yang tadi saya gambarkan itu tetap basisnya adalah Gapoktan dan Pokoktan. Mereka tetap ada di situ. Ya, kami berharap bahwa mereka itu menjadi mayoritas. Justru petaninya yang harus jadi mayoritas, bukan orang lain yang jadi mayoritas di dalam rangka pengelolaan di situ. Yang dirubah itu adalah mindset dari subsisten atau hanya only survival livelihood dalam rangka bertani. Untuk mereka mulai memahami bahwa bertani itu juga berusaha tani yang sebenarnya, artinya dia peka pasar, tahu selera pasar, apa namanya bisa terkait dengan pasar dan hal-hal seperti itu. Jadi yang disebut hulu hilir memang bukan dimaknai sebagai korporatisasi, sebagai salah satu
proksi global sebenarnya tidak pernah terlintas di pikiran kami bahwa itu terjadi. Yang terjadi adalah yang kami harapkan adalah terkoneksinya antara basis produksi dengan basis distribusi dan basis konsumsi. Jadi basis produksi tetap harus bertumpu pada kekuatan kawan-kawan kita petani. Oleh karenanya kami berharap bahwa digital ini menjadi atau e-marketplace tadi menjadi salah satu konektor antara basis produksi dengan basis konsumsi itu, sehingga koneksi ini harapannya atau platform ini harapannya menjadi satu upaya ke depan yang paling tidak bisa memberi kepastian bagi petani mengenai produksinya atau produknya itu dibawa kemana. Konsumen juga tahu ini datangnya dari mana. Dan mengenai mekanisme harganya juga tentunya bisa lebih murah, bisa lebih bisa lebih baik bagi petani dan tidak dipermainkan oleh kawan-kawan yang ada di tengah itu, yang di dalam bagian distribusi. Kira-kira ya. Seperti itu. Sebelum ke Mbak Laksmi, ini karena teman-teman itu, terutama teman-teman di organisasi masyarakat sipil itu gelisah dengan mungkin dari segi istilah ya, satu food estate gitu. Referensi kita selalu ke Merauke Integrated Food and Energy Estate gitu, yang itu heavy industries lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kalau tidak itu, bayangannya adalah ini seperti perkebunan inti rakyat lagi gitu, yang kembali petaninya itu menjadi buruh gitu. Respon cepat Pak, gimana Pak Anang? Sebelum ke Mbak Laksmi. Dalam konsep Bappenas itu tidak pernah terpikirkan. Oke. Tidak pernah terjadi. Ya, baik Pak. Menarik. Silakan Mbak Laksmi. Ya, Pak Anang, ini memang kegelisahan luar biasa soal food estate ini, karena saya meneliti 2 food estate itu, Merauke dan Ketapang. Sejak tahun 2009 sampai 2018 kemarin di Merauke, kemudian tahun 2014-2015 di Ketapang. Kalau boleh saya share ya hasil penelitian itu dan refleksi yang kami dapatkan dari sana. Ini akan menjadi satu pembicaraan panjang tersendiri soal itu, tetapi ternyata belum di-share. Di mana dia di sini? Kami mengajukan satu pertanyaan ya, karena ada kok sepertinya ada gap yang begitu besar gitu antara rencana pemerintah baik di Merauke maupun di Ketapang untuk mengadakan food estate ini dengan kondisi-kondisi yang kemudian kami saksikan sebagai satu persoalan. Jadi kalau datanya nanti bisa kita diskusikan ya Pak, tapi kalau dari kedua food estate tersebut, refleksi kami terhadap kelembagaan pengelolaan food estate itu, dan ini juga sudah kami sampaikan di panel ahli Badan Restorasi Gambut yang mau dibubarkan itu. Tetapi begini Pak, pertama pengelolaan food estate oleh korporasi, karena di 2 tempat itu oleh BUMN, di Ketapang oleh BUMN, kemudian di Merauke sendiri oleh banyak korporasi, dan karena ada judulnya 2, bukan hanya food tapi juga energi, yang berkembang itu memang saya tidak melihat ada tanaman pangan, atau sedikit sekali, atau baru rencana sampai dengan 2018 itu, tapi yang banyak berkembang kemudian adalah perkebunan kelapa sawit di sana. Pengelolaan food escape di kedua tempat itu tidak memiliki ruang untuk proses integrasi sosial budaya warga setempat kepada ekonomi baru. Karena food estate ini buat warga setempat itu satu pengelolaan lahan dalam skala luas dan masif ya, cepat begitu prosesnya, mulai dari land clearing sampai kemudian penanaman. Yang kemudian masyarakat sendiri baik sebagai pemilik atau penguasa tanah di sana
itu masih gagap terhadap apa yang harus dilakukan, diposisikan terhadap situasi yang baru tersebut. Tawaran-tawaran itu terbatas kepada tadi posisi sebagai tenaga kerja di sana, atau boleh duduk-duduk di rumah, kamu sewakan tanahmu kepada kami, nanti kamu dapat bagi hasil begitu. Nah, ini kan satu situasi ekonomi baru yang petani sendiri kemudian belum memiliki apa namanya logika yang bersambungan dengan logika ekonomi berskala besar yang diperhadapkan ini gitu. Dan pada kenyataannya kemudian logika yang belum sambung ini menjadi ruang abu-abu yang memberikan keuntungan bagi para broker. Karena tiba-tiba angka penjualan tanah di kedua wilayah tersebut itu meningkat dengan sangat cepat. Sehingga tingkat kehilangan tanah bagi para pemilik tanah warga setempat itu menjadi sangat masif di kedua lokasi itu. Dan lucunya Pak, dalam kasus Ketapang itu yang beli banyaknya pejabat daerah gitu. Sehingga ketika dalam kasus Ketapang, dari 100.000 lahan yang ditunjuk menjadi food estate melalui Perbuk, hanya 100 hektar yang digarap, itu yang 100 hektar itu punya siapa, ya bisalah saya menunjukkan nanti petanya, tetapi yang jelas bukan petani-petani yang dijanjikan terintegrasi ke dalam sebuah sistem ekonomi baru yang disebut sebagai food estate tersebut. Nah, di sisi lain, secara ekologis ini juga punya konsekuensi di mana banyak orang yang tiba-tiba sakit atas penyakit yang belum pernah dialami sebelumnya. Terutama kondisi ini di Merauke yang datanya kami dapatkan. Dalam waktu 3 tahun, ketika hampir 1.700 hektar sampai 3.000 hektar hutan dihabiskan, itu banyak sekali warga setempat yang menderita ISPA, sampai kemudian TBC kelenjar yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi konsekuensi ekologis ketika iklim mikro berubah, kemudian kualitas udara mungkin ya, karena saya tidak meneliti secara biofisik terhadap itu, tetapi asumsinya adalah kondisi alam yang berubah itu kemudian menyebabkan tubuh manusia tidak bisa beradaptasi langsung dengan kondisi itu. Dan itu menimbulkan konsekuensi kesehatan. Sebetulnya secara global kita sedang mengalami itu pada hari ini. Gitu. Dan di Merauke bahkan lebih miris karena akses kepada bahan pangan kemudian menjadi tertutup dan mereka tidak ada jalan lain karena hutannya habis. Padahal ketergantungan mereka atas makanan yang ada di hutan itu sangat tinggi dan mereka harus punya uang untuk membeli makanan. Ini akhirnya semua menyebabkan penjualan tanah itu menjadi masif di kedua tempat karena orang jadi butuh uang lebih banyak gitu daripada sebelumnya. Ya ini satu konsekuensi yang bergulir dari satu resiko ke resiko yang lainnya dari munculnya food estate yang kemudian tidak dipelajari dan dibaca dengan baik sebelumnya gitu ya. Karena tadi landasan kepentingan ekonominya jauh lebih tinggi daripada perhatian kepada bagaimana sesungguhnya skema ini bisa memberi jawaban atas persoalan-persoalan yang seharusnya dijawab itu tadi gitu. Ini yang saya dapatkan dari 2 food estate tersebut. Kalau boleh sedikit menanggapi ini Mas Tejo dari tadi diskusi dan informasi yang ya, Mbak. oleh Pak Anang. Ini Pak Anang soal biofortifikasi pangan. Jadi kalau tadi kan food estate itu untuk saya hanya ini saja mengajak kita untuk menyambungkan logika begitu ya. Persoalannya adalah akses dan kualitas. Kalau boleh tadi saya sampaikan sebagai sebuah persoalan besarnya bangsa ini begitu. Tapi kemudian jawabannya adalah stok lagi-lagi stok gitu atau ketersediaan pangan. Dan sementara akses dan kualitas tadi atau kualitas lah ya, ini sebetulnya kabar yang menggembirakan kalau kemudian nutrisi dijadikan sebuah satu pendekatan untuk kebijakan pangan itu menurut saya memang dibandingkan dengan sebelumnya adalah satu kemajuan. Tapi kalau dijawab oleh biofortifikasi pangan ke padi, sebetulnya kita barangkali belum menelaah lebih jauh lanjut pertanyaan ini. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan orang itu kelaparan dan menderita malnutrisi dalam jangka waktu yang cukup panjang, atau kenapa anak-anak itu stunting gitu ya, dalam banyak hal lainnya. Tetapi kalau
kalau kemudian jawabannya adalah karena kebanyakan orang-orang ini hanya mampu sebagian besar dari, dan ini data BPS menyatakan hal itu, di atas 50% pendapatan orang-orang yang berada di rentan terhadap kemiskinan ataupun berada dalam angka kemiskinan yang sangat miskin maupun miskin dan rentan miskin, itu pengeluaran pendapatannya untuk makanan itu 50-60%, dan sebagian besar adalah beras. Dan kemudian ini ingin difortifikasi dengan zinc, tentu ini satu upaya yang sangat baik gitu di satu sisi. Tapi di sisi lain tidak menjawab persoalan utama soal kemiskinannya. Bukankah akan lebih baik kalau sumber zinc itu didapatkan dari makanan-makanan yang lebih beragam? Tidak kemudian kita membiarkan daya beli masyarakat miskin terhadap beras itu ya sudah begitu saja, cuma berasnya diperbaiki gitu. Tapi kemudian bukan, ayo gimana caranya nih supaya orang miskin ini berkurang gitu, supaya dia bisa membeli bukan selain beras, tapi bisa makan ikan dengan baik, bisa makan daging dan seterusnya gitu. Sumber-sumber zinc yang jauh lebih banyak ketika daripada dia diselipkan di dalam genetika berasnya itu sendiri gitu. Lagi-lagi barangkali PR besar karena pangan ini saya sungguh memahami Pak dan berempati bahwa karena persoalan pangan ini memang persoalan yang lintas sektoral, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini barangkali melampaui kewenangan Bappenas ya untuk merencanakannya secara komprehensif. Tapi kalau memang memungkinkan, persoalan mendasar adalah kemiskinannya yang perlu dijawab, sehingga daya beli konsumen terhadap makanan, daya beli konsumen yang miskin terhadap makanan, dan kebanyakan konsumen miskin itu harus membeli makanan karena dia nggak punya tanah gitu untuk membuka makanannya sendiri. Itu menjadi persoalan besar gitu. Itu, Mas Tejo. Mohon maaf ya Pak, ini kepala pusing mungkin Pak Anang. Nggak apa-apa Pak, itu memang yes. Ini biasa kalau Pak Anang. Ya nanti kan tinggal Pak Anang manggil Mbak Laksmi, jangan ngomong aja, mari datang ke Bappenas kita. Kita lanjutkan diskusi kita gitu. Baik teman-teman. Nah, sebelum mungkin Pak Anang juga akan merespon beberapa hal. Kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya, silahkan diketik. Terakhir nanti kalau masih ada waktu, saya akan buka satu ruang untuk teman-teman menyampaikan secara langsung. Tapi kalau waktunya cukup nanti. Nah, Pak Anang, mungkin yang jadi penting tadi juga sudah disampaikan karena pangan ini lintas sektor, kelembagaan pangan, Pak. Itu satu hal. Ya, tadi kayaknya belum sempat dijawab. Saya apakah ini memang sudah serius dipersiapkan karena kita tahu ada pendekatan baru dan ini menarik, terlepas mungkin masih ada beberapa kritik dari rencana untuk membangun sistem pangan, itu satu hal. Jadi tentang kelembagaan pangan. Kemudian juga ini kan Indonesia daerah yang rawan bencana gitu ya Pak ya. Ini yang baru saja itu Luwu misalnya kemarin yang dahsyat itunya juga. Nah, bagaimana kita membangun tadi sebenarnya sudah ada tertulis di sana tentang cadangan pemerintah dan masyarakat gitu. Nah, bagaimana ini yang sudah sempat didiskusikan mungkin di tingkat perencana itu nanti akan seperti apa gitu, karena kalau itu tidak segera dibangun, model-model itu yang sebenarnya dulu ada tapi kemudian karena kalau Mbak Laksmi menjelaskan nih satu SKS sendiri, dua SKS sendiri nih, jadi bagaimana itu bisa sesegera mungkin kita operasionalisasi. Diskusi beberapa waktu yang lalu dengan ibu-ibu PKK di Magelang itu saya juga sudah dorong gitu. Seharusnya kita tingkat RT atau tingkat dusun kita sudah harus memikirkan cadangan pangan yang bukan kita berada pada bencana, tapi bisa digerakkan secara cepat baik untuk
desa setempat maupun untuk warga yang lain itu segera bisa digerakkan gitu. Gimana Pak Anang? Satu tentang kelembagaan pangan gitu, supaya Pak Anang tidak pusing sendiri nih. Kemudian yang kedua tentang cadangan pangan itu. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Mengenai kelembagaan pangan ya. Kelembagaan pangan itu kan tentunya mengoperasionalkan sistem pangan. Ya kan? Kalau dalam pemahaman Bappenas seperti itu. Ya. Jadi kalau sistem pangannya, mungkin ada sistem pangannya. Sudah ada yang kita lalui beberapa dekade, beberapa waktu lalu, di mana peran Bulog umpamanya ya, sangat dominan di dalam rangka mengintervensi pasar manakala memang harga jatuh dari produk petani dan lain sebagainya. Saya pikir efektivitasnya juga lumayan cukup efektif, namun habis itu kan dihabisi oleh IMF pada waktu itu ya, supaya Bulog ini nggak ada, kalau bisa nggak ada lah mekanisme Bulog seperti ini. Padahal bagi kita, menurut pendapat saya pribadi, ini penting ada mekanisme-mekanisme semacam Bulog itu. Paling tidak, nah sekarang tinggal masalahnya mekanismenya aja yang diperbaiki. Kalau dulu menggunakan KLPI, sekarang dirubah jadi BUMN, dia nggak bisa bergerak, susah bergerak, ya nanti kita cari modelnya seperti apa itu. Apakah mekanisme stabilitas pangan dan stabilitas. Dua hal sebetulnya yang kita perlukan di dalam konteks pangan ini, stabilitas harga dan stabilitas pangan itu sendiri. Nah, ini yang menurut pandangan kami di Bappenas, kami masih mengeksersis. Kemarin akhir Desember Bapak Presiden melalui sidang kabinet menugaskan Bappenas untuk merumuskan atau mendesain kembali Bulog. Jadi sebenarnya cocok itu yang ditanyakan oleh Bro Tejo tadi, gimana ini Nah, saat ini kami masih belum selesai mengenai exercise-nya. Tapi tetap bandulnya itu adalah apakah mekanisme stabilitas pangan dan stabilitas harga itu perlu. Kalau perlu, bagaimana formatnya. Oleh karenanya tadi kami keluar salah satunya dengan sistem pangan nasional tadi. Nah, kalau memang sistem pangan nasional tadi bisa dioperasionalkan oleh satu mekanisme tertentu, maka di situ letak kelembagaannya. Nah, nanti bentuknya kelembagaannya itu apakah dalam bentuk komisi negara, apakah dalam bentuk kementerian, itu menurut pandangan kami masih dalam kajian teknokratik, tinggal di mana yang paling efisien dan efektif. Jadi sementara saya baru bisa jawabnya seperti itu. Nah, yang kedua mengenai cadangan pangan. Cadangan pangan ini teman-teman sekalian, di dalam undang-undang pangan itu jelas bahwa cadangan pangan ini kan ada yang dikelola pemerintah, ada yang dikelola masyarakat, dan ada yang dikelola oleh pelaku-pelaku usaha. Jadi, nah, yang paling bisa di-trace atau yang paling bisa dirujuk sekarang ini kan yang cadangan pemerintah yang dikelola oleh Bulog dan hanya beras kebetulan. Padahal sebenarnya penugasannya lebih daripada beras seperti itu. Nah, jadi saya pikir tata kelola cadangan pangan ini menjadi satu wacana tersendiri yang menurut hemat saya perlu kita gali lagi. Nanti mohon juga masukan dari rekan-rekan masyarakat sipil. Cadangan pangan ini apakah sementara ini food estate yang sebagaimana tadi kami sampaikan, visinya yang membangun food estate sekarang bukan mengarah kepada korporatisasi daripada investasi besar-besaran seperti yang dilakukan pada waktu pendekatan MIVE zaman dulu itu ya. Jadi lebih kepada bagaimana memenuhi komponen cadangan pangan. Gitu. Jadi terutama cadangan pangan yang strategis dalam hal ini kita masih fokus pada beras. Jadi belum bicara mengenai jadi sawit atau apa segala macam gitu. Jadi oleh karenanya, jadi sementara ini pembicaraan yang ada di tingkat pemerintah seperti itu, visinya food estate itu bukan mengarah kepada mega korporat investor seperti itu, belum sampai ke situ. Nah, artinya visinya lebih kepada memperkuat cadangan pangan. Kalau dulu mungkin visinya adalah mengundang investasi, kan kira-kira seperti itu. Jadi ini beda pendekatan Mbak Laksmi sama Bro Tejo ya untuk itu.
Nah, ini pun kami masih mencoba untuk merumuskan bagaimana bentuk kelembagaannya dikelola dalam perspektif korporatisasi petani, di mana petani itu punya saham mayoritas di situ. Sehingga tidak ada lagi ceritanya pola inti plasma itu tidak. Kita nggak pernah terpikir mengenai itu. Yang ada dalam pemahaman kami itu adalah bagaimana memposisikan petani dikonsolidasikan di dalam kesatuan ekonomi dan kesatuan badan hukum, apakah koperasi atau bentuk yang lainnya, yang penting harus dia mayoritas. Petani itu harus mengelola alat produksi. Petani itu harus bisa mencapai pasar. Itu korporasi petani. Jadi dia bukan merupakan alat pasar, apalagi dia menjadi buruh. Kami di luar paradigma kami saat ini perspektif itu dirumuskan. Jadi kami berharap bahwa petani ini harus jadi subjek. Kita nggak mau lagi petani jadi objek. Nah, sekarang tinggal bagaimana memposisikan ini. Karena kita ketahui juga udah berpuluh-puluh tahun kita merdeka seperti ini, posisi petani masih tetap di dalam perspektif okupasi yang informal, kan begitu teman-teman. Padahal kita berharap itu dia menjadi satu formalitas pekerjaan, kan begitu kan. Itu juga masih belum tertampung. Itu menurut saya satu tantangan tersendiri yang nanti bisa kita perjuangkan bersama-sama agar petani itu menjadi satu profesi yang formal gitu. Jadi ini skenarionya masih berkembang, masih dinamis. Namun yang jelas visinya dalam rangka, sekali lagi saya tegaskan, visinya dalam rangka membangun food estate itu berbeda dengan visi meskipun namanya sama, tapi visinya bukan ke arah investasi besar-besaran sebagaimana yang sudah beberapa waktu lalu diuji cobakan. Iya. Mbak Laksmi, silahkan. Ada respon? Ya, saya kira saya malah punya pertanyaan ini Pak Anang, karena kan wacananya kemudian berkembang Kemenhan yang ditunjuk sebagai leading sektor mengelola food estate ini gitu. Dalam hal ini memang ini kan bukan hal baru ya, karena Kementerian Pertanian sudah lama sekali bekerja sama dengan TNI untuk program cetak sawah di berbagai tempat di Indonesia. Dan saya kira juga ada satu laporan yang sangat tajam disampaikan oleh Tempo, bagaimana kemudian program cetak sawah yang sangat produktif dilakukan oleh Zeni itu ujung-ujungnya berakhir kepada lahan-lahan pertanian yang mangkrak, yang tidak diolah gitu ya. Karena saya tidak melihat tempat lain, tapi saya juga melihat hal yang sama di Merauke terjadi seperti itu. Program cetak sawah ini dilaksanakan oleh TNI, kemudian orang berlomba-lomba ya di sana untuk mendaftarkan tanahnya untuk dicetakkan sawahnya, tapi kemudian itu untuk dijual gitu. Ini problemnya memang bukan investasi pertanian gitu, tapi kemudian sebuah cara untuk memperluas komodifikasi tanah dengan sangat masif, Pak. Ini luar biasa gitu, karena bagaimana ya, pasar tanah itu kemudian jadi sangat hidup gitu ya. Pasar tanah itu jadi sangat hidup, sehingga yang dibayangkan bahwa petani yang akan mengelola tanahnya di lokasi-lokasi di mana food estate itu akan terjadi, sudah banyak sekali yang memiliki tanah itu bukan petani gitu. Pada akhirnya dalam kondisi yang sangat ironis, misalnya di Ketapang itu ada petani yang bekerja di tanahnya sendiri karena tanahnya sudah dibeli oleh pejabat daerah misalnya gitu. Nah, apakah ini kan di luar jangkauan kebijakan gitu untuk menahan orang tidak menjual tanahnya itu dalam hal ini. Meskipun dalam kasus di Merauke itu tidak ada satupun sertifikat yang bisa melegitimasi bahwa mereka bisa jual tanah, tapi penjualan tanah itu tetap terjadi. Dan di sisi lain menjadi satu pertanyaan besar juga, dan ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjawabnya Pak, karena food estate kalau mau dikaitkan dengan korporasi atau koperasi petani ini, pertanyaannya kan yang sangat mendasar adalah
soal status tanahnya, gitu. Status kepemilikan atau penguasaan tanah di mana food estate itu akan dilaksanakan. Baik itu di Kalimantan Tengah ataupun kalau skema food estate ini dikawinkan dengan skema koperasi petani. Lalu pertanyaannya siapa yang punya tanah gitu? Kalau misalnya persoalannya ini adalah persoalan permodalan, tapi bukan tidak dikaitkan dengan persoalan tanah, nanti bisa jadi kedua hal ini menjadi hal yang seperti bumerang kepada petani sendiri gitu. Di satu sisi petani itu modalnya apa sih kalau bukan tanah gitu ya. Tapi pada situasi di mana terjadi komodifikasi tanah seperti itu, petaninya kehilangan tanah. Lalu petani yang kehilangan tanah ini mau digapoktankan karena kemudian dia harus menyewa tanahnya atau menjadi buruh tani di tanahnya itu gitu. Tetap menyandang status sebagai petani gitu ya. Tetapi tidak ada jaminan bahwa dia memiliki kepemilikan dan penguasaan tanah yang secure dan itu bisa menjadi bisa dikonversi menjadi modalnya sebagai pemilik dari koperasi atau korporasi petani itu. Ada salah satu contoh ini mohon maaf ini kalau jadi panjang, tapi saya teringat salah satu contoh yang baik di mana kalau barangkali kita bisa mengakses daftar HGU di seluruh Indonesia, hanya satu saja pemilik HGU, atau mungkin sekarang saya nggak tahu, karena terakhir data itu dibuka di tahun 2008, dan pada saat itu bisa diakses, tapi saya nggak tahu sekarang. Tapi ketika itu bisa diakses, hanya satu pemilik HGU yang kelembagaan hukumnya adalah koperasi. Dan itu adalah HGU Wangunwati, Koperasi Produksi Karet. Koperasi Produksi Karet ini adalah koperasi yang dianggotai oleh mantan-mantan buruh perkebunan karet di masa kolonial ya, yang kemudian dinasionalisasi dan mendapatkan HGU di tahun 80-an. Dan koperasinya sendiri sudah terbentuk sejak tahun 50-an. Jadi yang sekarang mengelola itu sudah generasi ketiga. Ini kombinasi yang menarik Pak antara pengusahaan perkebunan dengan pengelolaan tanaman pangan di lokasi yang sama. Karena HGU-nya itu ada sampai 400 hektar, tapi kemudian hampir setengahnya dikelola untuk pertanian padi oleh pemilik koperasi, anggota koperasinya, pemilik koperasinya. Ada berapa sekarang? Sekitar 400 anggota koperasinya sudah bisa mengembangkan klon sendiri, memiliki pengolahan dari getah menjadi lembaran karet, kemudian sudah ekspor, dan karena ini memang produk industri dan produk ekspor gitu. Tapi poin pentingnya adalah mereka tidak kehilangan akses terhadap pangan karena ada jaminan, ada security of tenure terhadap lahan pangannya di dalam HGU yang dikuasainya tersebut gitu. Jadi poin utamanya sebetulnya pertanyaan dari korporasi-korporasi petani ini, status tanahnya itu seperti apa Pak di tengah satu ketimpangan agraria pada hari ini yang 68% lahan pertanian itu hanya dimiliki, lahan di Indonesia ini hanya dimiliki oleh 1% orang gitu. Itu kan asumsi-asumsi yang barangkali harus diperbaiki dulu sebelum kemudian korporasi petani ini diaplikasikan. Asumsinya apa sebetulnya? Bagaimana alat produksi yang dimiliki oleh petani ini bisa dikonversi menjadi modal yang kemudian dikatakan bahwa ini adalah miliknya petani gitu. Itu mungkin Mas Tejo. Ya, Pak Anang ada yang mau direspon dari Mbak? Ya, ini baik. Terima kasih Mbak Laksmi, terima kasih Bro Tejo. Benar memang bahwa ada satu contoh yang menurut pendapat saya memprihatinkan. Yang terjadi di pertanian ini adalah perubahan Undang-Undang Perkebunan 2004 menjadi 2014. Kalau teman-teman cermati di situ, ada spirit yang hilang. Kalau di Undang-Undang 2004 itu kan di pasal 3, kalau saya nggak salah ingat, itu salah satu fungsi perkebunan adalah untuk
sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Itu ada tuh di pasal 4, pasal 4C Undang-Undang Perkebunan tahun 2004. Itu ada perkebunan mempunyai fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial, budaya. Nah, ini di 2014 hilang. Jadi kita kembali lagi sebenarnya kepada ekses yang perkebunan zaman dulu itu. Padahal di 2004 sudah reformis. Nah, saya kembalikan nih kepada teman-teman masyarakat sipil nih. Bisa nggak kita kembalikan lagi kepada esensi 2004? Ini tadi untuk menjawab itu Mbak Laksmi, mengenai mungkin teman-teman koperasi karet tadi, itu adalah sebagai hasil daripada lahirnya Undang-Undang Perkebunan 2004 tadi. Di mana perkebunan salah satu fungsinya adalah sosial budaya. Di 2014, terlihat sekali korporatisasi. Ini beda ya, korporatisasi dengan korporasi. Ini cuman beda-beda tipis sih hurufnya, tapi korporatisasi perkebunan di 2014 kelihatan sekali. Kalau teman-teman baca di 2004, coba dipelajari lebih ini, hilang itu. Justru itu adalah yang di 2004 itu yang benar sebetulnya. Menurut pandangan pribadi saya ya. Tapi ini unfortunately nggak ada yang melihat. Nah, akhirnya ya pengelolaan perkebunan terjadi seperti sekarang ini. Nah, oke, saya itu ambil satu contoh. Ada yang menarik, contoh yang lain adalah Undang-Undang 2019 mengenai sistem budidaya tanaman. Dalam rangka food estate ini kami memberlakukan dua hal. Tidak ada cetak sawah. Ya. Jadi oleh karenanya yang dilakukan arahan daripada Presiden pun sekarang ini prototipnya adalah Kalimantan Tengah. Itu pun dilakukan dengan melaksanakan pasal 3 Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman 2019 yang mensyaratkan bahwa pertanian atau sistem budidaya pertanian dilaksanakan dengan pertanian konservasi. Wajib itu. Nah, sehingga pengelolaan di situ pun tidak lepas daripada prinsip-prinsip itu. Sehingga kami tidak melakukan cetak sawah atau ekstensifikasi, tetapi melakukan rehabilitasi, kanal air, irigasi, dan intensifikasi. Jadi peningkatan produksi, ya memang kembali lagi lanjutannya adalah memperkuat daripada bukan memperkuat stok sih sebenarnya. Saya khawatir stok itu kan produksi tambah impor, Mbak Laksmi. Jadi saya nggak mau lari ke stok itu, tapi saya produksi ini tetap ada potensial yield-nya di situ loh. Jadi itu yang kita coba upayakan produktivitasnya meningkat gitu. Jadi dua hal tadi yang saya sampaikan adalah kita tidak cetak sawah, kita intensifikasi. Yang kedua adalah dengan menggunakan pertanian konservasi. Jadi yang ketiga yang mengenai masalah kelembagaan, tetap kami meminta bahwa petani yang sudah punya lahan di situ, konsolidasinya bukan konsolidasi lahan, konsolidasinya adalah konsolidasi usaha. Jadi mereka tetap memiliki lahan di situ. Mereka oleh karenanya korporasi petani karena basisnya adalah mayoritas petani, kepemilikan saham dan segala pengambilan keputusannya diletakkan pada mayoritas petani, maka sudah barang tentu keterkaitan antara petani dengan alat produksinya ini tetap menjadi satu satu kata kunci yang harus menjadi salah satu syarat utama. Ya, baik. Pak Anang, ini udah jam 3 aja nih, lagi seru-serunya ini. Mungkin sedikit ini, karena ada selalu teman-teman ya, dan juga yang muncul food estate, kemudian cetak sawah, artinya ini berasisasi terus dilanjutkan. Gitu. Sementara kita pernah banyak diskusi tentang tadi dan salah satu skala program prioritas adalah penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Nah, kalau kita pernah diskusi Pak Ana kan
akan ada regionalisasi pangan gitu. Nah, mungkin Pak Anang bisa sampaikan juga ini karena ini menarik supaya tidak apa ya, pemahaman yang di luar, misalnya di luar birokrat, di luar Bappenas itu benar, ini strategi baru yang akan kita laksanakan ke depan. Silakan Pak Anang. Ya, jadi gini Bro, yang menurut asesmen Bappenas terhadap implementasi Undang-Undang Pangan, ada satu hal yang sangat mendasar dan fundamental belum kita laksanakan secara penuh, yaitu adalah perencanaan pangan. Perencanaan pangan itu pasalnya ada di dalam Undang-Undang Pangan. Ya, ya. Nah, kami saat ini merumuskan bahwa ke depan itu tiap daerah sampai tingkat level yang paling bawah mereka memiliki perencanaan pangannya sendiri. Sehingga yang tadi disampaikan oleh teman-teman mengenai ketahanan pangan itu kan kewajibannya harus masuk sampai tingkat individu. Itu kan dogmanya kan, doktrinnya kan kayak begitu, harus sampai ke tingkat individu. Nggak bisa ketahanan pangan ngawang-ngawang di global, nasional, provinsi, Dewan Ketahanan Pangan, di situ nggak bisa kayak begitu. Dia harus masuk kepada tingkat individu. Nah, untuk supaya masuk ke tingkat individu itu, Bappenas akan meminta kepada semua pemerintahan di level terbawah untuk mulai menyusun perencanaan pangan. Nah, penyusunan atau perumusan model perencanaan pangan inilah yang saat ini sedang kami kerjakan. Mudah-mudahan bisa selesai akhir tahun ini dan bisa diuji cobakan di 2021. Sehingga dengan demikian, kalau kita sudah memiliki perencanaan pangan ini, mudah-mudahan hal-hal yang terkait dengan akses, dengan kualitas, itu bisa kita lebih eksplor prediksinya atau proyeksinya ataupun awareness-nya lebih baik lah. Gitu. Termasuk diversifikasi pangan akan ya, oleh karenanya secara otomatis karena perencanaan pangan ini ada dari bottom up, otomatis kan beda-beda, nggak mungkin dia sama kan. Nah, inilah yang nanti akan berkembang menjadi satu bentuk mekanisme regionalisasi pangan. Ya, baik. Mungkin Mbak Laksmi sebagai penutup, monggo silahkan beberapa kalimat sebelum nanti Pak Anang. Ya. Ya. Saya kira ini diskusi kita pada sore hari ini sebetulnya kalau bagi saya ya secara subjektif gitu melihat yang lebih kelihatan adalah tantangan-tantangan dan limitasi-limitasi, terutama limitasi kelembagaan, baik sebagai kelembagaan negara maupun kelembagaan di masyarakat sipil sendiri untuk mengakses atau memberikan masukan kepada perubahan atau transformasi sistem pangan di Indonesia ini, sehingga ini menjadi menjadi tantangan bersama sesungguhnya buat kita. Saya sih pengennya cuma jadi sparring partnernya Pak Anang aja, Pak. Jangan dibawa-bawa ke Bappenas. Iya, bisa diatur. Bisa diatur ya, Pak ya. Iya. Jadi dengan demikian saya dan teman-teman organisasi masyarakat sipil itu bisa selalu menjadi alarm tanda bahaya begitu barangkali ya, Pak ya, dari segala macam kondisi yang sangat lamban berubahnya untuk mencapai sebuah transformasi sistem pangan yang kita harapkan bersama. Saya lihat dari sisi harapan untuk menciptakan sebuah sistem pangan nasional yang bisa menjawab persoalan-persoalan mendasar di Indonesia itu sudah ada banyak perubahan sesungguhnya, dan saya sangat mengapresiasi itu, Pak. Tapi persoalannya kan itu lagi gitu ya. Ini adalah lintas sektoral, jadi memang harus ada satu kemampuan untuk menerobos sekat-sekat sektoral tersebut dan satu kewenangan yang cukup
mampu membangun terobosan yang bermakna gitu untuk menciptakan transformasi sistem pangan. Saya lihat ini ada dua persoalan besar yang sampai hari ini tidak bisa terselesaikan. Pertama soal pangan, kedua persoalan agraria, dan dua-duanya ini adalah persoalan intersektoral yang tidak bisa diterobos, jawabannya itu tidak bisa muncul karena tidak ada terobosan kelembagaan yang berarti gitu sampai dengan hari ini. Itu barangkali menjadi PR yang sangat besar gitu. Saya sih dengan teman-teman ya, masyarakat sipil lainnya berharap ini bisa menjadi satu jalan untuk membuka solusi ke persoalan-persoalan yang lebih mendasar gitu. Jadi jangan sekedar mengobati gatalnya gitu ya Pak, karena panu gitu, karena kurang mandi gitu. Tapi sesungguhnya persoalan mendasarnya adalah karena nggak ada air. Nah, nggak ada airnya itu kenapa gitu? Nah, itu yang harus dipecahkan. Saya kira itu mungkin Mas Tejo. Iya, terima kasih Mbak Laksmi. Saya paham itu ya, mungkin, dan saya sepakat. Pak Anang sudah ada tawaran untuk menjadi Mbak Laksmi dan teman-teman mau jadi sparring partner, tapi untuk sparring partnernya Pak Anang nih, bukan Pak Benas. Baik, silakan Pak Anang sebagai penutup dari diskusi kita. Terima kasih. Saya sepakat sekali bahwa transformasi sistem pangan adalah keharusan. Jadi menurut saya itu bisa menjadi agenda bersama kita, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun pelaku usaha dan elemen masyarakat yang lainnya. Dalam kita membangun satu platform menuju prototip yang kita harapkan bersama. Jadi saya senang sekali kalau umpamanya kita bisa mengembangkan satu kolaboratif leadership lah seperti itu. Yang mana prosesnya tentu kita lalui bersama dan kita tidak bisa terpisah-pisah sendiri-sendiri, pemerintah begini, masyarakat sipil begini. Saya pikir ini sebagaimana SDG 17 juga mensyaratkan bahwa kemitraan, hal seperti itu ya. Kami di Bappenas, apalagi di tempat saya dan di tempat kami dalam rangka mengelola sektor ini, kami sangat terbuka dan proses ini kami berharap bahwa memang kita proses, kalau saya share-nya itu sebagai ini proses downloading gitu ya. Kita downloading sama-sama, lalu kita punya reflection sama-sama sehingga kita bisa mewujudkan prototip yang kita miliki bersama, dan inilah kita gitu. Itu harapan saya seperti itu. Ya. Terima kasih Mbak Laksmi udah bisa jadi sparring partner saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Anang, Mbak Laksmi dan teman-teman semuanya. Tentu saya yakin masih banyak hal yang bisa kita diskusikan dan harus kita diskusikan, bukan untuk kita sebenarnya sebagai bagian dari birokrat atau sebagai ini, kita sebagai bangsa gitu. Kita sebenarnya sepakat kalau dari undang-undang dasar sampai beberapa undang-undang yang terkait dengan pangan itu amanatnya sebenarnya sudah jelas. Tinggal bagaimana kita menurunkan itu menjadi lebih sistematis dan operasional, dan tentu saja yang selama ini menjadi concern kita, misalnya bagaimana dengan pengaturan sumber agraria, bagaimana dengan nasib petani, konsumen, terutama konsumen yang kurang mampu, misalnya bagaimana kita pangan itu juga sebagai salah satu tools untuk mensejahterakan masyarakat. Gitu. Itu kita akan terus diskusikan, dan saya pikir ruang-ruang itu mari sama-sama kita buka sehingga kita bisa ikut berperan serta di dalam membangun bangsa ini menuju negara yang sejahtera. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Anang dan Mbak Laksmi dan juga teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada
kata-kata yang kurang berkenan gitu. Obrolan sore ini kita tutup, mudah-mudahan ada gunanya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. teman-teman. Salam sehat. Ya, Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Mas Tejo. Yuk, Mas.